Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mestinya dengan kesehatan ini jangan lupa kita syukur ya. Salah satu syukur kita kepada Allah ya, salah satunya adalah kita semangat untuk ilmu seperti ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada pagi hari ini berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada yang nggak masuk dalam pembelajaran hari ini? Ada? Arya sama Anas izin. Artinya ada izin. Ya, mudah-mudahan teman yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini karena sakit diberikan kesehatan oleh Allah ya. Sehingga besok kita bisa bertemu kembali dalam suasana proses pembelajaran di kelas, itu ya. Ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran, saya ingatkan ya kaitannya dengan komitmen tata tertib kita selama belajar. Yang pertama adalah menjaga dan saling menghormati dan menghargai di antara teman satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita harus biasakan raise hand untuk bertanya, untuk melakukan feedback, untuk melakukan umpan balik dan seterusnya. Ya. Yang ketiga apa? Menggunakan bahasa sopan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa? Kita memahami, menganalisa, mengevaluasi makna hikmah beriman, makna berpikir secara kritis dan demokratis. Nah, sebelum kita masuk ke materi hikmah berpikir kritis dan demokratis, saya masih ingin mereview. Barangkali masih ada yang ingat dengan materi sebelum ini. Pada jam 10 ya, minggu pertama itu menganalisis surah Al-Imran ayat 190, 191 dan 159 serta pengertian berpikir kritis dan demokratis prinsip Islam. Lalu minggu kedua itu ada ciri-ciri berpikir kritis dan demokratis. Ya. Jadi sudah dua kali pertemuan, ini adalah pertemuan yang ketiga, itu yang terakhir, yaitu hikmah manfaat dari berpikir kritis dan demokratis. Nah, coba kalian simak. Jadi lihat ya. Jadi lihat ada dua gambar, gambar yang pertama dan gambar kedua. Namun sebelum kita mengomentari gambar ini, Pak pengen ngajak main game lagi. Main apa? Ice breaking. Biar kita semangat semua ya pagi hari ini ya. Semangat ya. Jadi ketika Pak Arya nanti tepuk bersatu berarti mestinya harus berdiri semua ya. Nah, kan itu berdua nanti, bertiga, kan gitu. Tepuk bersatu, berdua, bertiga. Oke, itu jelas. Nah, terima kasih. Ternyata kita masih bahagia dan kita masih fokus. Kita lanjutkan. Saya pengen ada yang mengomentari satu siswa dari gambar yang nomor pertama. Coba apa yang bisa menjelaskan? Saya Noviana Madani, nomor 27, ingin memberikan pendapat saya tentang gambar pertama. Pada gambar pertama tersebut menggambarkan tentang bermusyawarah di masyarakat, dan musyawarah tersebut termasuk dari bagian demokratis. Di situ ada salah satu orang yang bertanya dan dijawab oleh panitia. Terima kasih. Oke. Nah, yang kedua, ya, silakan Mas. Saya Mustafa Badilul absen 32 ingin memberikan pendapat tentang gambar kedua. Menurut saya gambar tersebut itu menunjukkan beberapa orang yang sedang bertukar pendapat. Dan sedangkan demokratis itu artinya kan seseorang memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Oh ya, oke, bagus. Jadi tidak mungkin seseorang itu satu dengan orang lain itu sama. Namun demikian terjadi perbedaan tersebut mestinya harus ada solusinya. Oke,
coba kita main kartu. Saya siapkan kartunya. Nanti saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menjawab kuis yang ada di dalam kartu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam kartu ini ada materi kita. Nah, kewajiban kalian untuk menjawab apa yang ada di dalam maksud dan tujuan perintah di dalam kartu. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok satu-satu. Oke, silahkan ngambil satu. Silakan dijelaskan apa isi dan petunjuknya seperti apa. Yang keras. Definisi bacaan wajib tajwid as-samawati. Ya. Jawabannya adalah matobi'i karena pada huruf mim terdapat fathah tegak dan selanjutnya tidak diikuti huruf hamzah, waqaf atau tasydid. Oke. Yang nomor 2 kelompok perwakilan 2. Jadi di sini terdapat perintah identifikasi bacaan tajwid pada kalimat inna. Jadi menurut saya pada kalimat inna itu terdapat bacaan tajwid guna karena di sini terdapat nun yang bertasydid. Ya, oke. Sudah terjawab semua yang ada di dalam kartu. Silakan kembali ke kita kasih aplaus. Oke, kita masuk ke materi. Ya, kita sudah explain, terus kemudian sudah menjawab kartu. Ternyata alhamdulillah sudah bisa menjawab. Itu artinya kalian sudah bisa memaknai dan memahami apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran pada hari ini. Manfaat apa yang kita dapatkan ketika seseorang itu berpikir kritis dan demokratis? Yang pertama, mudah menyelesaikan masalah. Ada yang mau menyampaikan? Di maksud maksudnya mudah menyelesaikan masalah itu adalah dengan berpikir dan demokratis, masalah seberat apapun itu pasti bisa mudah untuk diselesaikan. Ya, bagus. Yang kedua, siapa yang mau menjelaskan? Oh ya, silakan Mas. Saya Muhammad Al-Tafanaki Nugraha, saya juga berpikir dengan cara berpikir kritis dan berdemokratis, kita bisa meminimalkan salah persepsi atau kita bisa meminimalkan salah pandangan atau meminimalisir salah pandangan terhadap sesuatu, Pak. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Hikmah yang ketiga yaitu mengetahui kemampuan diri sendiri. Ada yang pengen menjelaskan? Ya, silakan Mas. Saya di Anambra 1/11 ingin menjelaskan tentang hikmah mengetahui. Hikmah dari berpikir demokratis yaitu mengetahui kemampuan diri. Dengan berpikir demokratis kita dapat mengetahui kemampuan diri karena dengan berpikir demokratis kita bisa sejauh mana kita bisa mengungkapkan sebuah pikiran dan ide itu. Ya, yang keempat dari manfaat berpikir kritis dan demokratis. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mas. Saya pribadi lagi salah satu ingin menjelaskan dengan berkomunikasi dengan baik dengan berpikir kritis. Berkomunikasi dengan baik berhubungan dengan berpikir kritis karena kita dapat mengolah kata dengan baik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan baik sehingga berpikir kritis dapat berhubungan dengan berkomunikasi dengan baik. Oke, saya lanjutkan ya. Apa sih sebenarnya kita itu harus berdemokratis ya? Pertanyaannya. Yang pertama, menjamin hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Kesetaraan itu apa? Kesamaan. Jadi setiap orang warga negara memiliki derajat duduk yang sama. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat adalah kebebasan rakyat berbicara. Masing-masing kelompok karena sudah dapat LKPD yang saya berikan, berarti sekarang kalian berdiskusi menyelesaikan tugas LKPD pada hari ini. Tugasnya apa? Selesaikan lembar kerja pada yang telah kamu dapatkan. Utamakan komunikasi. Yang ketiga, tuangkan hasil diskusi dengan literasi yang bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Presentasikan. Jadi paham ya? Silakan diselesaikan. Oke, cukup ya diskusinya ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok 6 yaitu saya Tito Prasetya Nurbowo, absen 32. Di sini kami akan menjelaskan analisis tentang musyawarah. Di sini ada 4 materi, yaitu pengertian musyawarah, tujuan musyawarah, prinsip-prinsip musyawarah, dan ciri-ciri musyawarah. Pengertian musyawarah akan dibacakan oleh Najwa. Pengertian musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Kemudian tujuan musyawarah akan dibacakan oleh Evan. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai mufakat bersama dan menghasilkan suatu keputusan. Dengan melakukan musyawarah, kita akan membuat keputusan yang benar karena keputusan tersebut dihasilkan berdasarkan kepentingan bersama dan kesepakatan bersama. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Saya mengatakan harga Nugroho isi bertanya, bagaimana ketika kita sedang bermusyawarah terdapat satu orang yang berbeda pendapat dengan kita atau dengan yang lainnya, dia tetap kekeh dengan pendapatnya tersebut. Solusinya itu bagaimana? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Altaf sesuai dengan manfaat menurut Islam, bahwa yang ke-8 mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum dan atau masyarakat. Jadi kalau pendapat seseorang itu kekeh tapi mementingkan kepentingan sendiri, itu termasuk salah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya musyawarah itu pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu pasti. Ketika suara itu mayoritas, terus kemudian ada suara minoritas, berarti suara minoritas itu harus mengamini, menyepakati sesuai dengan keputusan musyawarah. Namun kelompok yang mayoritas bukan berarti langsung kemudian semenang-menang karena memiliki suara terbanyak untuk mengambil kebijakan. Dari sini, ada yang mau menyampaikan dari kegiatan refleksi? Saya Iqamal Resada, absen 17, mau menyampaikan refleksi. Dari awal saya mendapatkan pengetahuan yaitu ada 5 berpikir demokratis dan kritis. Pada presentasi yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi, saya jadi tahu yaitu tujuan pengertian musyawarah. Sekian, terima kasih. Ya. Kalian yang pengen memberikan kesimpulan? Ya, Mbak. Perkenalkan, saya Nurbowo, saya absen 16, ingin memberi kesimpulan. Yang pertama, berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang pada hakikatnya memiliki banyak manfaat. Pengembangan sikap dan perilaku terpuji terkait dengan berpikir kritis dan bertindak secara demokratis merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna perwujudan implementasi nyata dari ayat Al-Quran. Terima kasih. Oke, tiba saatnya kita melakukan evaluasi. Silakan kalian bisa dilihat Google Form yang ada di Telegram kelas. Silakan dikerjakan. Oke, sebelum saya akhiri, saya pengen testimoni 1 atau 2 kata aja. Mudah dipahami. Sangat jelas. Cukup menyenangkan. Pembelajarannya menarik. Membuat lebih paham lagi dari sebelumnya. Sebelum saya akhiri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita baca kabar bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap belajar pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.